Oke, selamat siang. Jumpa lagi dengan HS Analisis. Kali ini kita membahas dinamika mengenai ijazah Pak Jokowi yang dari hari ke hari menemukan titik terang. Seperti yang masyarakat ketahui, dari mulai persoalan Pak Jokowi diungkap oleh Bambang Tri hingga Bambang Tri dengan Gus Dur dipenjarakan, itu tidak membuat jera pada pencari kebenaran, terutama orang-orang yang juga mencari keadilan. Melalui metode penelitian yang dilakukan oleh RRT, Resuryo, Rismon, dan Tifajia, itu makin kemari makin terang benerang, makin ditakut-takuti, makin menambah keberanian. Nah, kesimpulannya dinamika tentang isu ijazah ini, baik isu ijazah Jokowi dengan Gibran, itu makin hari makin hangat, makin seksi, bahkan makin membuka cakrawala pengetahuan tentang kebenaran-kebenaran melalui media, melalui saintifik, dan sebagainya. Di sini muncul dinamika. Nah, tentunya semua masyarakat sudah mengetahui ya, eh, tentang ijazah ini, kebenarannya. Yang tadinya dugaan akhirnya mendekati keyakinan-keyakinan mengarah kepada benarnya Pak Jokowi tidak punya ijazah, benarnya Saudara Gibran tidak punya ijazah. Nah, akhirnya saya di sini akan menganalisa dari hari ke hari dan bahkan yang saya lakukan baik terhadap kubu Rismon maupun kubu Pak Jokowi sendiri. Saya mengalami eh, perbincangan secara langsung setelah selesai satu acara di TV ya, TV swasta, perdebatan antara kubu Jokowi dengan kubu uh, Rismon CS. Saya tanya dari hati ke hati uh, tentang nurani daripada orang pendukung Jokowi. Begitu saya tanya, sesungguhnya di hati nurani Anda sendiri sebagai pendukung Jokowi, saya yakin Anda akan jujur kalau saya tanya nuraninya. Saya kasih dua pertanyaan. Satu, apakah Anda meyakini Pak Jokowi tidak memiliki ijazah, atau meyakini Pak Jokowi itu ijazahnya palsu? Nah, di kubu Jokowi sendiri pun saya tidak perlu sebut namanya, baik relawannya maupun lawyernya itu mengatakan seperti itu. Omongan ringannya terhadap saya, karena saya tanya hati nuraninya. Itu saya tanya setelah selesai undangan di salah satu TV gitu. Ya mereka seperti itu. Cuma yang satu itu dia memberikan argumen, ya kalau saya kan namanya profesional, jadi saya berbicara secara profesional, menjabarkan apa yang saya tahu berdasarkan disiplin ilmu saya sebagai lawyernya Pak Jokowi. Nah, itu bicaranya, politisnya ya. Dia bicara substansi hukum saja. Terus kalau dari lawannya saya tanya, yuk kenapa mengatakan bahwa dengan adanya dibongkar, dengan adanya diberikan salinan ijazah dari KPU, yuk bisa membenarkan kalau Pak Jokowi itu lebih benar gitu. Tidak mengatakan uh,
bahwa pihak Surya ya yang akan mengungkap kebenaran ini gitu. Yang didapat Surya dengan Bonatua Silalahi itu salinan ijazah KPU, bahwa dengan didapatnya itulah bukti bukti yang akan memperkuat bahwa dugaan ijazah Jokowi palsu itu akan menjadi kenyataan sesuai dengan yang Roy Suryo katakan 99,99% kan gitu. Nah, jadi intinya begitu. Baik yang mendukung Pak Jokowi, apalagi yang kontra dengan Pak Jokowi, sama-sama hati nuraninya itu membenarkan kalau Pak Jokowi itu tidak memiliki ijazah S1. Itu. Bahkan kalau dilihat secara uh, bukan apa ya data administrasi itu antara keterangan dengan data administrasi itu tidak berkesesuaian, baik yang dikatakan oleh kalau UGM mengatakan itu bahwa Pak Jokowi mendaftar sarjana muda, itu benar. Kemudian berkesesuaian dengan dokumen pendaftaran Pak Jokowi dan yang dilingkari tentang pilihan kuliah itu sarjana muda semua. Jadi UGM sendiri sudah berkesuaian tuh dengan dokumen yang dimiliki Bareskrim yang sekarang ditahan. Nah, tapi kenapa celah ini selalu ditutupi dengan relawan-relawan yang membabi buta nih? Nah, untuk itu saya menghimbau kalau bisa ya sudahlah, tidak usah ditutup-tutupi lagi, bahwa ini sudah terbuka terang benerang, jangan sampai berlarut-larut, karena agar bangsa ini pulih kembali kesehatannya dan bisa berpikir masa depan tentang uh, eksekusi dari kebijakan-kebijakan Prabowo yang memang memberantas korupsi, terus mengeksploitasi harta kekayaan negara untuk dibagikan secara sungguh-sungguh kepada rakyatnya, sebesar-besarnya kepada rakyatnya sesuai amanat Undang-Undang 45 pasal 33. Jadi udahlah buat Pak Jokowi, silakan mau dihentikan silakan, tapi dengan satu pernyataan memohon maaf, rakyat pasti akan memaafkan. Toh buktinya selama Pak Jokowi memimpin 10 tahun, banyak kesengsaraan yang dialami rakyat. Itu rakyat tidak melakukan tindakan yang anarkis. Rakyat hanya menerima. Sekalipun di level elit itu senang-senang, berpesta pora di atas penderitaan rakyat yang sedang susah, tapi rakyat tidak melakukan tindakan. Nah, untuk itu pada Jokowi saya menghimbau, ayo Pak, dengan jiwa besar Bapak, dihentikan kasus ini dan Bapak memohon maaf pada rakyat, karena 16 janji Pak Jokowi termasuk buyback Indosat tidak terlaksana, apalagi mobil SMK itu jelas-jelas Bapak berbohong. Bahkan kebohongan Bapak itu melibatkan seorang kiai, wakil presiden hari itu. Begitu juga Pak Jokowi, jika Pak Jokowi selesai, masih ada residu dari persoalan Gibran. Nah, untuk itu supaya semua clear, tidak ada persoalan lagi, Bapak juga kami minta untuk menasihati Gibran secara besar hati, secara legowo, secara gentleman untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Bapak aja yang sulit dihalangi oleh beberapa banyak geng Bapak, itu Bapak terbongkar. Perlahan Bapak terbongkar. KPU sudah mulai memberikan ijazah Bapak yang katanya oleh pendukung Bapak itu privat ya, tapi ternyata tidak, dibongkar oleh Bontua melalui undang-undang keterbukaan publik dan undang-undang tentang kearsipan, itu terbongkar.
Terbongkarnya berarti orang-orang yang memberikan data itu sudah mulai menjauhi Bapak. Ya, itu aja. Itu simboliknya. Nah, apalagi Gibran yang jelas-jelas dari sana sini mengetahui prosedural untuk proses masuk kuliah, bagaimana masuk kuliah di luar negeri, bagaimana tentang menyetarakan ijazah, bagaimana proses sebelum masuk kuliah itu ada penyesuaian diri dengan harus kursus bahasa Inggris, bagaimana begitu juga di Singapura yang kuliahnya di Singapura tapi universitasnya di London ya, di London di Inggris. Itu sudah lebih lebih transparan Gibran untuk menguliknya. Jadi jangan sampai di samping Bapak mengucapkan jiwa besarnya untuk meminta maaf dan menutup kasus ini, begitu kalau bisa Bapak pun menghentikan soal dinamika, soal isu ijazah Gibran juga. Karena yang lebih empuk dicari kesalahannya perkara prosedural administrasinya anak Bapak yaitu Gibran. Untuk itu, di samping Bapak mengundurkan diri, Bapak juga memohon kepada Gibran untuk mengundurkan diri jadi wakil presiden. Itu aja Pak pesan moral saya karena sudahlah cukuplah sampai di sini. Akhirilah drama kolosal ini tentang ijazah palsu agar masyarakat kembali tenang, tidak ada polarisasi, tidak ada fanatik buta, dan tidak ada lagi orang yang tersakiti gitu dari kubu pendukung RRT maupun dari pendukung Pak Jokowi. Alangkah baiknya secepatnya dihentikan. Itu aja Pak pesan moral saya. Kita sudah terlalu jemu dan muak melihat keadaan ini, capek energi. Akhirnya bangsa ini tidak pulih dari kemiskinan, tidak pulih dari kesejahteraan, yang korban rakyat Pak, yang korban masyarakat. Oleh karenanya Pak Prabowo teruskan mana yang dianggap program itu baik, menyentuh rakyat, bisa mengangkat kesulitan-kesulitan rakyat. Lanjutkan Pak. Untuk ijazah ini bagi Bapak mungkin perkara kecil, tapi juga kalau bisa, ya bagaimana caranya segera diakhiri karena kekuatan itu saat ini ada di tangan Bapak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia. Semua harapan itu, semua harapan rakyat itu ada di pundak Bapak. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.